Halo pemirsa, jebakan maut teman dekat di saat libur wabah corona. Seorang siswi SMP terperangkap jebakan hingga nyawanya terenggut di tangan pelatih pramuka sekolahnya. Memendam rasa cinta, pelaku menjebak korban datang ke sekolah, memperkosa dan membunuhnya. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, tindak kejahatan bisa dilakukan orang di sekitar kita, bahkan memiliki hubungan dekat. Mempelajari kebiasaan korban, pelaku menjebak untuk memenuhi hasrat yang diinginkan, serta menguasai harta korban. Bahkan pelaku tega merencanakan pembunuhan. Pemakaman siswi SMP warga Semidang, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang menjadi korban pemerkosaan diiringi kerabat dan teman-teman sekolahnya. Korban tewas setelah dianiaya kemudian diperkosa oleh pelatih pramukanya di salah satu sekolah SMP Negeri Ogan Komering Ulu. Korban datang ke sekolah diminta pelatih pramukanya yang mengirim pesan di akun media sosial korban. Orang tua korban sempat ragu saat putrinya berpamitan karena sekolah masih diliburkan. Namun korban justru meyakinkan orang tuanya karena telah mengenal pelaku dan dijanjikan akan dilatih sebagai ketua regu pramuka. Hari dia menghubungi pertama, dia ngaku ngajak anakku tuh latihan pramuka itu. Ayunya baca dia, WA itu. Dibaca si Ayu. Makanya Ayu ngambil aku di kebun. Aku pulang. Aku lah ragu, dia nyuruh itu. Tapi namanya tante kan, ibunya dia tuh nikah. Orang tua korban melapor pada polisi setelah hingga siang hari korban tidak terlihat di lingkungan sekolah. Anak itu di ruang aula, dia tuh larinya entah kemana. Aldi ini tadi entah kemana, anakku hilang. Terus kami wong tiga dengan anakku turun. Aku ke rumah kajutnya, bilang aku ke anakku, nak pergilah latihan, kalau sudah kamu balik jenguk umak di rumah kajut, kita pulang dengan abah. Aldi Sukmawijaya, pelatih pramuka yang terakhir bersama korban, ditangkap polisi 3 jam setelah melakukan pembunuhan. Aldi merupakan alumni di sekolah korban yang selama ini sering melatih kegiatan pramuka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Aldi mengakui sudah mengenal korban. Pertemuan saat melakukan penganiayaan disengaja oleh Aldi yang menjebak melalui media sosial. Bahkan Aldi telah menyiapkan benda yang akan digunakan untuk menganiaya korban. Korban berapa lama? 9 bulan, Pak. 9 bulan. Atas dasar apa kamu ini melakukan hal tersebut? Suka, Pak. Suka? Iya, Pak. Terus kamu melakukan komunikasi ya? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Berapa lama kamu merencanakan? Dari hari Selasa, Pak. Hari Selasa kamu udah nyiapkan kayu Iya, di Pak. belakang ini, belakang sekolah tersebut. Iya, Pak. 3 hari sebelum membunuh, Aldi menyiapkan benda yang akan digunakan untuk menganiaya di halaman belakang sekolah korban. Aldi kemudian mengirim pesan melalui media sosial pada korban untuk datang ke sekolah dengan dalih ada latihan ketua regu pramuka. Korban tanpa curiga mendatangi sekolah diantar ayahnya dan ditunggu di gerbang. Korban masuk ke lingkungan sekolah dan diminta berbalik badan, kemudian dianiaya hingga tak sadarkan diri. Aldi kemudian melakukan kekerasan seksual. Korban sempat sadar dan melawan, kemudian dibunuh oleh Aldi di hutan belakang sekolah. Jadi 2 kali pelaku melaksanakan aksinya. Ya. Setelah itu baru pelaku menutup tubuh korban, ya, dan pelaku kembali ke kediaman. Pelaku ini
menaruh kesukaan terhadap si korban ya, sudah lama. Aldi sebagai alumni sekolah korban sering terlibat berbagai kegiatan termasuk melatih pramuka. Sementara pihak sekolah membantah pelaku sebagai pelatih pramuka. Jadi ikut-ikutan sebagai sukarelawan, relawan dari pramuka, karena memang dari SMP dan SMA pelaku ini memang anggota pramuka. Jadi dia hanya membantu instruktur, itu pun tidak dia menawarkan diri, tidak ada ikatan sama sekali dengan sekolah maupun dari pramuka itu sendiri. Tapi selama ini dia ikut kegiatan pramuka itu? Jarang, kadang-kadang. Meski pihak sekolah membantah, Aldi mengaku setiap bulan menerima honor dari melatih kegiatan pramuka. Dikasih cuma-cuma atau sebagai pelatih pramuka? Sebagai pelatih pramuka, Pak. Berapa honor? Ratusan lebih, Pak. Sebulan, tiap bulan atau sekali? Iya, tiap bulan, Pak. Tiap bulan? 350 kan? Iya, Pak. Setiap bulan latihan nerima? Iya, Pak. Kau selain ini ada tak korban lain? Kau Tapi, insya? Pak, baru pertama. Tersangka telah berkeluarga melakukan pemerkosaan karena terpengaruh film porno. Dari film, Pak. Film apa? Film apa? Film Oke. kartun Jepang, Pak. Oh gitu. Anime. Polisi mengamankan barang bukti pakaian korban serta benda yang digunakan untuk menganiaya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Warga Curup Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu menemukan tengkorak di aliran sungai air merah terbungkus dalam tas plastik. Polisi dibantu warga kemudian menyusuri aliran sungai hingga jarak 1 km dan menemukan tulang bagian kaki. Tengkorak dan tulang yang ditemukan ternyata bagian tubuh siswi SMA di Rejang Lebong yang dilaporkan orang tuanya sejak bulan Desember lalu. Pelaku pembunuhan, Yongki, seorang sopir angkutan umum yang telah dikenal korban, mengaku membuang mayat korban di Sungai Merah. Korban dan pelaku saling mengenal karena korban hampir 4 tahun menjadi penumpang langganan. Polisi menangkap Yongki setelah mendapat laporan orang tua korban. Keluarga tidak menyangka korban telah tewas karena handphone korban tetap aktif hingga polisi mengungkap jejak pelaku pembunuhan. Seandainya dia minta uang 100 juta, saya minta bukti dulu kan ada apa enggak. Tunjukkan aja fotonya atau video terbaru dari asli. Cuman nggak dikasih sama si pelaku. Kita usahakan, pokoknya kita semaksimal mungkin untuk bisa bertemu dengan asli. Tapi pelaku nggak pernah. Langsung kami cari terus. Dimana nomor asli kami lacak terus. Tapi pelaku sering pindah-pindah, jadi kesulitan kami untuk melacaknya. Melacak sendirikah atau dengan aparat kepolisian? Dibantu dengan aparat kepolisian. Yongki membunuh korban dengan menjebak dan direncanakan. Ini memang ada janji untuk dia tuh ngantar kado ke mete aku, Pak. Udah tuh katanya belum bisa paling hari Jumat, karena Jumat aku balik cepat. Jadi pas hari Jumat jam 4 sore aku telepon lagi, Pak. Cuman Street bisa Street ngantar kado itu. Ya Om, bisa Om. Apa tujuan kamu untuk menyekap dan menculik si Astrid? Untuk bisa jual motornya, Pak. Untuk apa? Untuk tambahan ekonomi aku, Pak. Untuk apa? Untuk tambahan ekonomi aku, Pak. Sebelum dilaporkan hilang, 8 November sore korban berpamitan pada neneknya akan ke tempat fotokopi menggunakan sepeda motor. Namun sebenarnya telah ditelepon oleh Yongki untuk datang ke rumahnya yang berdalih mau menitipkan kado buat teman korban. Sampai rumah Yongki, korban minta izin minum dan pergi ke dapur, namun Yongki kemudian menyekap korban dan sempat dititipkan pada tetangganya. Tanggal 9 November, korban sempat berteriak minta tolong kemudian dibunuh oleh Yongki dan dimutilasi, kemudian dibuang di aliran Sungai Merah. 19 November, 10 hari berselang, Yongki melalui SMS meminta tebusan uang 100 juta rupiah dan disanggupi orang tua korban. Namun Yongki kemudian membatalkan dan keluarga korban baru melapor setelah 9 Desember. Polisi mengungkap Yongki sebagai pelaku karena jejaring sosial korban tetap aktif dan ternyata handphone digunakan oleh Yongki. Sebelum dibunuh, Yongki menitipkan korban dan disekap di rumah tetangganya.
Habis kemarin dimasukin kamar itu dipadam, lampunya dipuntir bolanya. Oh, lampunya dimatikan. Iya, jadi aku nggak bisa nengok. Nah mungkin itu di kapan ada aku kebetulan tadi dapat rumah Yongki, soalnya nggak nyari tali di sini. Selain menguasai motor, Yongki menggunakan handphone korban untuk menghubungi teman-teman korban. Adanya video call pelaku ini ke salah satu teman Astrid, di mana kecerobohan pelaku saat itu adalah dengan tidak sengaja mengambil gambar juga situasi lingkungan yang ada di sekitar rumahnya. Nah, ini adalah pohon yang menjadi petunjuk kami, kemudian bisa mengidentifikasi siapa di balik pemegang HP korban ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, Yongki mengakui membunuh karena motif ekonomi. Tersangka merencanakan semua pembunuhan serta perampasan barang dan terancam hukuman seumur hidup. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Ikro Sulhin, orang dekat yang ingin menguasai barang berharga korbannya ataupun tindak kejahatan lain seringkali memilih waktu yang tepat. Pelaku sudah memahami kebiasaan korban sehingga dimanfaatkan untuk menjebak, melancarkan tindak kejahatan. Ada sebuah model penjelasan yang disebut dengan crime triangle istilahnya, jadi segitiga kejahatan yang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi sebagai hasil dari interaksi tiga hal. Yang pertama adalah adanya pelaku yang termotivasi, kemudian yang kedua adalah adanya target yang pas pada tempat dan waktu tertentu, kemudian yang ketiga adalah adanya penjagaan yang lemah. Nah, biasanya kejahatan properti diawali oleh proses yang seperti itu. Jadi kalau dari sisi pelaku tentu ini mengindikasikan pelaku itu adalah seseorang yang sangat rasional begitu.